Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Wulandari dari kelas 11 Keagamaan 1. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Adab seorang murid terhadap gurunya. Adab murid kepada guru. Menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya sebagai berikut. Adab murid terhadap guru, yakini mengucapkan salam terlebih dahulu. Tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri. Tidak boleh mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan yang Anda katakan. Tidak bertanya kepada teman di sampingnya ketika guru di dalam majelis. Tidak tersenyum ketika berbicara kepada guru. Tidak secara terang-terangan menunjukkan perbedaan pendapat dengan guru. Tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Adab murid terhadap guru di atas jika dirincikan sebagai berikut. Yang satu, mengucapkan salam terlebih dahulu. Seorang murid hendaknya mendahului mengucapkan salam kepada gurunya. Dan yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara di depan guru bisa diartikan bahwa seorang murid merasa lebih tahu atau lebih pintar dari teman-temannya. Keadaan ini bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini pun merupakan adab yang tidak baik, kecuali atas dasar perintah dari gurunya. Dan yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga harus duduk. Hal ini jika di luar kegiatan pembelajaran, yakni dalam kegiatan sehari-hari atau di luar kelas. Dan yang keempat, tidak boleh mengatakan kepada guru bahwa pendapat fulan berbeda dengan yang Anda katakan. Apa yang disampaikan oleh guru mungkin seringkali berbeda dengan apa yang orang sampaikan. Namun, seorang murid tidak boleh langsung menyangkal apa yang disampaikan oleh gurunya. Dengan menyampaikan pendapat orang lain, ada norma-norma etika yang perlu diperhatikan oleh seorang murid. Alangkah baik seorang murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Dan yang kelima, bertanya kepada teman di sampingnya ketika guru di dalam majelis. Bila mana saat KBN di kelas berlangsung, ketika seorang murid tidak mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya, hendaknya bertanya kepada gurunya langsung, bukan kepada temannya yang ada di sekelilingnya. Hal ini dikhawatirkan menyinggung perasaan guru. Dan yang keenam, tersenyum ketika berbicara kepada guru. Antara guru dan teman jelas berbeda. Seorang murid harus memosisikan guru terlebih tinggi daripada temannya, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum yang berlebihan layaknya saat berbicara dengan temannya. Dan yang ketujuh, tidak secara terang-terangan menunjukkan perbedaan antara pendapat guru dan pendapat dirinya. Pendapat antara guru dan murid itu hal yang biasa, namun tidak serta-merta seorang murid langsung menyangkal apa yang disampaikan guru. Lebih baik seorang murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya dan meminta komentar sang guru mengenai pendapatnya. Dan yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Guru yang sudah lanjut usia mungkin sering butuh bantuan orang lain dalam melakukan aktivitasnya, seperti halnya saat hendak berdiri. Bisa jadi membutuhkan bantuan muridnya. Dalam hal ini, murid boleh menarik baju gurunya meskipun tujuannya untuk membantu. Namun, alangkah baiknya jika ia duduk dan menawarkan bahu atau pundaknya agar bisa dijadikan tumpangan oleh gurunya, sesuai instruktur sang guru. Dan yang kesembilan, menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Saat berada di luar kegiatan pembelajaran, jika
Ada yang ingin ditanyakan kepada guru, tanyakan masalah itu setelah sampai di rumah. Dan yang ke-10, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Seorang murid jika hendak bertanya kepada gurunya, ia harus tahu kondisi sang guru. Jangan sampai bertentangan atau mengganggu gurunya yang sedang repot atau merasa lelah. Dengan demikian, ke-10, adab murid terhadap guru menurut nasihat Imam Al-Ghazali. Seorang murid hendaknya berlaku baik dan hormat kepada gurunya, sebagaimana hormat dalam berlaku baik kepada orang tua. Bahkan bisa jadi lebih dari itu. Dalil tentang adab murid kepada guru. Guru merupakan orang yang berilmu dan telah memberikan murid suatu pengetahuan, maka sudah selayaknya seorang murid memuliakan guru atau yang berilmu, dan termasuk sesuatu yang dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami." Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ahmad. Hadis tersebut menunjukkan bahwa siapapun harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang usianya lebih muda, serta harus mengerti hak orang yang berilmu. Dari hal itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika harus menghormati seorang guru selain karena usianya yang lebih tua, juga ia merupakan orang yang berilmu. Syekh Ibnu Hajar Al-Hattami mengatakan, seharusnya murid berpegangan kepada petunjuk gurunya, tunduk pada atas segala perintahnya, larangan, dan contoh-contohnya, sehingga seperti mayit di tangan orang yang memandikannya, yang membolak-balikannya sesuka hati. Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Hattami ini, seorang murid harus tunduk dan patuh kepada gurunya, tidak boleh menantang, namun dengan catatan selagi hal apa yang diperintahkan sang guru tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.